Hari saudara, sekali lagi doa saya melalui firman Tuhan hari ini, setiap kita akan bangkit dan menang atas keterpurukan. Sekali lagi kita buat tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci bangkit dari keterpurukan? Itu antara yang saya sampaikan sama saudara berdasarkan firman Tuhan. Yang pertama saya mencatat adalah mengakui dan berdamai dengan keadaan. Sama-sama bilang, sama saya mengakui. Sama-sama bilang, sama saya berdamai dengan keadaan. Sama-sama bilang, sama saya menerima keadaan. Mazmur 143 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Mazmur pasal yang ke-143 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Sama-sama kita akan lihat Alkitab kita, saudara. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Haleluya. Saya 1, saudara 2, gantian 4, kita baca sama-sama. Ayat 1 demikian. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Ayat 2 silakan. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan. Ayat yang ketiga, sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ayat 4 sama-sama, 3, iya. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Ayat 4 sekali lagi, saudara, 3, iya. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Saya mencatat di sini, saudara, Daud, seorang pemazmur, saudara, sedang mengalami yang namanya keterpurukan, saudara. Dan yang benar, kalau kita lihat ayat yang keempat, saudara, jelas bahwa apa? Daud menerima keadaannya. Daud menerima bahwa dia sedang dalam keterpurukan. Bahkan Daud mengakui dia sementara mengalami kelemahan dalam dirinya. Dia mengalami hatinya sedang mengalami yang namanya kemerosotan di sana, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, dalam hidup belajarlah untuk mampu menerima dan berdamai dengan keadaan. Saya mau bilang, saudara, saya dan saudara, kita punya kesamaan. Kita nggak mau dalam keterpurukan, saudara. Tapi kalaupun saudara dan saya akhirnya kita mengalami keterpurukan dalam kehidupan setiap kita, belajarlah untuk menerima, belajarlah untuk berdamai dengan keadaan itu. Amin. Karena saya mau bilang, saudara, kita nggak akan pernah bisa bangkit dari keterpurukan kalau kita nggak mau menerima keadaan kita, saudara. Ada banyak orang ketika dia terpuruk, jatuh, saudara, dia nggak mau terima, saudara. Dia berontak terus sama Tuhan, dia berontak kepada orang-orang di sekitarnya. Akhirnya, saudara, nggak pernah ngalamin kemajuan dalam kehidupannya, nggak pernah bisa bangkit dari keadaannya. Kenapa? Karena dia terlalu sibuk untuk apa? Untuk berperang dengan keadaannya, saudara. Saya mau bilang, saudara, namanya keterpurukan, namanya masalah, tantangan, persoalan, namanya hidup, semua itu satu bagian, saudara. Dan tugas kita yang pertama, ya udahlah, terimalah dan berdamailah. Entah itu, mohon maaf, karena kesalahan kita kah, karena kekeliruan kita kah, atau karena orang lain kah yang akhirnya membuat kita ada di posisi itu. Saya mau bilang, saudara, semuanya itu tetap dalam otoritas Tuhan. Amin. Memang hari ini sudah kita sempat bahas, saudara, bahwa tidak ada satupun yang terjadi di bawah kolong langit ini tanpa izin Tuhan. Amin. Dan kalau Tuhan yang izinkan, artinya ini belum akhir, saudara. Amin. Dan kalau Tuhan kasih koma, jangan kita ganti dengan titik, saudara. Amin. Shalom. Iya kan? Saya mau bilang, saudara, udahlah, terimalah keadaan. Mau seperti apapun kita, ya sudah, mau bagaimana lagi? Memang ini yang terjadi, inilah kenyataannya. Ada banyak orang tak mau menerima keadaan, menyalahkan keadaan, nyalahkan orang lain, nyalahkan diri sendiri. Saya mau bilang, saudara, nggak ada gunanya, saudara. Amin. Saya mau bilang, saudara, kalau kita cuma jadi orang yang selalu menyalahkan, tidak ada kemajuan, tidak ada kebangkitan dari cuma menyalahkan, saudara. Mohon maaf, ada salah satu saudara saya, dia padahal kehidupan sebenarnya luar biasa, masa mudanya keliling dunia dan lain sebagainya, saudara. Dan akhirnya, saudara, di masa dia sudah cukup dewasa, artinya sudah di atas 30 tahun, saudara, dia mengalami kesulitan hidup. Kenapa? Karena itu tadi, karena dia terlalu dimanja sama orang tuanya, saudara. Akhirnya, saudara, dia nggak kuat menghadapi kerasnya dunia. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, mohon maaf buat orang tua yang ada di tempat ini. Sayang boleh sayang sama anak, tapi kalau saudara memanjakan anak, saudara akan membawa dia pada masalah yang besar. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua, kita nggak akan pernah bisa bersama-sama dengan anak kita terus-menerus sampai selamanya.
akan ada saat dimana dia harus hidup sendiri. Dan kalau kita selalu manjakan dia nggak akan kuat menghadapi kerasnya dunia, saudara. Saudara saya ini, saudara, akhirnya dia ketika menghadapi keadaan kenyataan bahwa dia nggak kuat dengan keadaan dunia karena sekali lagi terlalu dimanjakan, dia nggak punya skill, dia nggak punya kemampuan, saudara, untuk bertahan hidup pada saat itu, saudara, dengan persaingan yang begitu ketat. Yang dia lakukan apa, saudara? Bukan menerima keadaan dan memperbaikinya. Yang dia lakukan menyalahkan sana sini, bahkan sampai orang tuanya disalahkan. Ini papa sih, ini mama sih, dan lain sebagainya. Saya mau bilang, saudara, mohon maaf, sampai hari ini belum ngalamin kemajuan, belum ngalamin kebangkitan apa-apa, saudara. Saya mau bilang, terimalah keadaan ini, saudara. Amin. Kalaupun kita ngalamin keterpurukan, ya sudah, terimalah dengan sukacita. Amin. Kenapa? Karena kalaupun Tuhan izinkan semua ini terjadi, yang pertama, ini belum akhir. Yang kedua, bersama dengan Tuhan kita masih punya masa depan. Amin. Bilang sama kanan kirimu, terima keadaan. Terima berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan semua dalam rancangan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan.